Biyo kanto uleg yang pecah noroan labok uleg bayi karena kak dito mau ngaji karena sekolah uleg ini. Ya to Nawawi kak dito. Dan kalau macam Nawawi beli Pak Harsono. Di Pak Hartono kak dito. Lalu kan sesepuh seperti ini enggak nyangkut tahun 45 tadi. Jika dito coba kita belajar itu semakin napa arti kemerdekaan kuleben panjenengan malam semakin hadirin. Makle contoh ben anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita kak dito. Pertama kuleben sampean sebagaimana ayat seampun ikuti sareng Pak Mulyadi gula la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seinti pun dan kuleben panjenengan itu harus mensyukuri hadirin. Caepon ini Indonesia ini kan salah satu negara di mana kemerdekaannya itu bukan sebab mendapatkan hadiah benih, tapi oleh amran enggak gitu. Oleh amran, oleh napa ini ngorbankan jiwa, raga, nyawa, harta dan lain sebagainya. Kalau kita pelajari akabian yang cerita bedening Malaysia atau cerita sebedening ini kan negara sebedening Kalimantan, negara Brunei. Laga itu hadiah atau kemerdekaannya. Tapi menabi Indonesia ini hadirin kalau emot ingin cakap sejarah sekak dintoh yang ibu-ibu bentuk gula kak itu nyapok dekat orang-orang yang menangi seorang nyapok dekat tahun 45 gula banyak menangi gula nyapok gula karena dan gula kelahiran tahun 1961 jadi usia dan gula semakin kayak itu ampun sebidak keempat ampun sebidak kelima maka dewa ekor kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur umatku itu berkisar antara 60 atau 70 tahun. Umur umat ria kisarna antara sedikit dan umur 70. Wa aqallu man yajuzu dzalik, jarang sekali orang kayak itu saya melewati sampai umur belum polo sangang polo kayak itu. Toh walaupun beda ampun umur 90 semakin misalkan jika insya Allah jadi kembangan cat paling berdegi pun umur 90 semakin jika paling bukan jadi kembangan cat ngerti kembangan cat panjang ini nambah tak belum turun sekali kak robot berdiri luan kak robot lah tak bisa ada sebenarnya robot andaikan sekali itu. Lah alhamdulillah dan kula berpanjang pada malam kak Dinto bisa memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta kak Dinto, negara Republik Indonesia yang ke-80 tahun ampun sepon ke hadirin rahimakumullah. Caepon bedening ibu-ibu sejarah kemerdekaan negara kita. Tanggal kemerdekaan epon negara kita ini ketepat tanggal 17 Agustus. Laguna kayak itu tanggal 17 kan. Dan ketepatan secara ketepatan kayak itu fadlun minallah. Memang itu anugerah dari Tuhan. Tanggal 17 itu banyak berketepatan juga dengan unsur-unsur keagamaan kulubun panjenengan. Kasih penambah tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan. Tanggal tanggal 17 ini kan nuzulul Quran. Turun Al-Quran kak itu. Kulubun panjenengan seahli ibadah tiap hari. Mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita jumlah, kita menyembah bersujud kepada ilahi Rabbil Izzah jika dalam sehari semalam jika 17 rakaat itu bukan secara kebetulan hadir pancasila itu anugerah dari pangeran berarti di balik sana insya Allah kemerdekaan negeri kulubun sampeyan gitu sebagaimana dibuka dengan kalimat yang undang-undang dasar kaisa kalaban oleh rahmat bagaimana Pak Dodo berkat
atas berkat rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Lega itu kalimat pertama hadir. Betapa tepatnya kalimat itu. Atas berkat rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Ini negara Indonesia itu mengadakan hari bersejarah ekon Kak Dinto berkat Kak itu dari rahmat Allah hadirin. Bayangkan Kak Dinto. Orang sepuluh dan mulai dingin ada Gus Kak Dinto. Coba secara akal sehat ini orang Indonesia pun eko cak merdeka tak kira mungkin je. Karena apa cak pun Belanda Jepang saat Kak Isa itu sudah mempunyai senjata modern, di antaranya ini laras panjang itu biasa, bahkan bom sudah memiliki pesawat ampun andik, pesawat yang dijatuhkan dari atas ke bawah pun andik ya toh, walaupun nampak ini sesuatu drone tapi pun andik pesawat. Bayangkan di orang-orang Indonesia, bapak kulu berpanjenengan, iyang kakek kulu berpanjenengan itu apa yang beliau pegang? Mereka paling bunten bambu runcing. Sebenarnya apa bambu runcing itu nih, kada bambu nih kan, nih kada gelentang, kan? Mau bambu ni raja belum tak mungkin gelentang. Saya tajam ni. Enggak itu saya jamin anak buat orang nekuk laras panjang kan? Keaman, mana mungkin? Dia itu menang kelaban senjata itu modern. Itu berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, negara kita dijadikan negara yang merdeka. Kula bermanjinya bambu runcing ala ben eboh niki. Ala ben apa lagi? Rum sebereng dan lain sebagainya. Nah itu tidak mungkin hadir niki. Ala ben meriam. Iki seorang aja pun bahasan Ustaz Zainuddin Zain almarhum. Mon kula ben panjen sekek laki enggak itu. Mon ama ala ben meriam seunggul seletu. Dia tak kira menang hadirin. Tapi menapi bahasan Ustaz Zainuddin mana ala ben meriam belina insyaallah menang ya pun itu. Oh ini meriam belina kan. Insya Allah sebab waktu wanita oning, waktu bagi pun tak terkenal pun, tak dodo, tak menjadi ini kau oning kemergian betina. Insya Allah mensurah berkah itu menang, insya Allah. Lihat kak itu hadirin dan pun emot kesejarahnya kak itu betapa sulitnya orang lambat, betapa ruwetnya orang lambat hadir. Maka tentu lebih panjenengan, pulau kali panjenengan menikah sedoyoni pun. Nek malam mangkim menikah atau binjang inji kasih sontak le umpama nih buatan mau sakit fatihah belas umpama tak film macam fatihah sekalian tuh kan sarana orang ini kita jalan yang kita lalui sekarang yang kita lewati ini berkat jasa daripada pejuang geledek saya bangun kayak itu berkat jasa daripada pejuang betapa sulitnya dan pula ceritain dan pula maaf dan pula kayak itu bercerita kayak itu jadi dan pula kocak terlalu fanatik tidak keburu tidak cuma dan pula dia bercerita sekali itu dulu katanya waktu perebutan kantor Serdadu Jepang sing badan yang ikarahan Banyuwangi kak itu Allah majarham al-maghfurlah Kiai As'ad kak itu bersama berjuang dengan Kiai Dhofir Abdussalam pesantren Jember kak itu mangkoi pun Kiai Muhammad Siddiq dan beliau kak itu berjuang bersama dengan Kiai daerah Aji daerah Yai Baijuri kak itu ya Allah, Kiai Basera kayak bisa. Bukan Pak, sebelah barat Pak, ada dekat kebun. Abahnya Kiai Gus As'ari. Kok lupa namanya ya? Kiai bukan Kiai Bajuri, ada daerah barat Kak Isa. Ini Jember ini kan bener pejuang hadirin. Betapa
betapa sulit beliau caipun dari Sukorejo sana jalan kaki. Sampun ada badak ke Sukowono beliau minta restu. Dak ka abane Kiai Khotib Umar, dak ka Kiai Umar. Setelah nggak bisa caipun ben beliau kayak itu didoakan, bacaan selawat nariyah bersama dengan santri-santri untuk sukses perjuangan epon. Bacaan kipeng Pak Ibu 444 salawat nariyah. Monggo Yai ajunan iri denin ampun dan guru mendukung dengan doa berjalanlah ajunan. Beliau berjalan caipun hadirin lebet ka itu sino terus depak dak gagarahan lebet curamah lebet kanal lebet somai lebet anas karena menabi lebet jalan sebiasa beliau kayak itu yang bercurigai depak Aisyah caipun hadirin. Ada kiai pertama yang mengajukan coba kiai panjenengan kade itu ceritanya dari keluarga pesantren Sukorejo dulu demikian. Cerita pun panjenengan kade kiai. Kenapa sih? Jepang kayak itu nggak mau pindah. Kalau maksa panjenengan kiai, saya disuruh pindah, akan saya tembak sekarang. Ini kan mau cak tembak, ini kan tak kira kata. Kira-kira Jepang nembak dulu panjenengan. Jelas itu tembak aku kan hadir. Pun sampai beberapa kiai ini nggak berhasil, kiai satunya aja pun maju agar Jepang angkat kaki dari tanah kita Kak Dito dari daerah Garahan. Tuli mulailah. Setelah Kak Dito aja pun tidak berhasil. Kedua dan ketiga baru terakhir aja pun Rahaboil si Ajareta dan Gula. Pas Kiai As'ad Kak Dito menghadap Jepang tuh tidak mau. Katanya waktu ning SMU Kak Dito ini ning jamuan Kak Dito ning SMU Kak Dito ning rundingan Kak Dito ning beda apa nih? Meja yang terbuat dari jati, pohon jati. Kira-kira tebalnya kayak lebih dari 5 cm Kak Dito. Jadi ewang donor begen sejak pejuang Indonesia agar Jepang angkat kaki. Si Jepang tidak meninggalkan tanah Indonesia dan apa pernah sarang Kiai As'ad rembukan alot beberapa kiai sudah tidak berhasil beliau gebrak mejanya pokol meja aja kak itu pas kira-kira hadirin meja kak itu benda ini seperti itu. Jadi Jepang kak itu benda senorok kemis benda senorok air kak itu pun gelem kak pas peleman. Lah makin pertanyaan panjenengan. Napa ini kita kesmat? Pada orang pun boleh meja ni kita tegur norok tahay Pak. Maaf nih pada saya ada dari. Maaf. Ini pada saya ada dari. Seorang sebenarnya. Napa ini ingat nikah. Sekarang itu hadir. Orang nambah kayak itu. Toh walaupun Bismillah sampai waladhdallin itu tidak tepat cara membacanya. Tak bener macam kadang waladhdallin itu waladhdallin. Bismillah itu tak oning. Menamin anak sebangkit daerah Jadikina. Ya, kayak itu kan terpenter kan. Hanya Bismillah sampai ingat Kaisa bacaan Islam, bacaan Imalah. Kayak itu kan anak sebangkit. Orang yang buat kita unik, cuma mandinya kayak itu lagi. Mandinya kayak itu begitulah hebat. Sampai Allah Mayyarham dingin Yai Dimyati. Lihat Yai Dimyati Pondok Lalang. Beliau kayak itu saya dicintrai oleh guru saya karena guru dan gula kayak itu juga murid beliau. Pernah beliau kayak itu karena pesantrennya itu menampung para pejuang digembleng, dilindungi, paringin deeren, paringin bekal di pesantren Adim Jati kayak itu sehingga didengarlah oleh Belanda bahwa beliau adalah penyokong daripada orang-orang yang memberontak ke Belanda. Beliau kepung caipun pesantren Adim Jati ini kan Pondok Lalang kayak itu. Ternyata perasaannya Belanda caipun saambut kepung pondok kayak itu benih pondok tapi aroma anas caipun. Sesungguhnya dan sestok orang Belanda. Dan ini kemantinya orang nambah. Sampai pada setong cerita boleh dingin dengan pesantren Sidomiri itu ada masih untuk peninggalannya sejarah epon
pesantren Sidogiri itu pernah dijatuhi bom oleh Belanda. Caepon saampone Sidogiri bom dikahadirin, ternyata beli bom segeger, tapi semang kecepon seselang aglo duga itu. Gerin bom dari kapal, bom dari penampang alat. Nah, lega itu ternyata keluar itu caepon, kan? Tingpon dua kadung mati. Beni pas seluruh saya keluar tapi semangka beni sampai Sidogiri kayak pon lambok ini kayak pecelen bahkan semang ketemu sesto kantor semakin itu ada masih sisanya di pesantren Sidogiri kayak itu benda bekas bom yang tidak meledak itu dijadikan kenteng. Apa kenteng ini? Bel untuk manggil santri-santri agar belajar. Ini kan itu sisanya bom itu ada mas. Sisa demikian itu. Betapa orang Lombok ini, karena orang Lombok kayak itu begitu sulit memperjuangkan seingat kayak itu. Masa sih bulu-bulu panjenengan tengkon ingat kayak itu hari-hari tanggal 17 Agustus minimalnya bendera merah putih kata-kata film bulu-bulu panjenengan. Benda nama tapi cara-caranya ada. Tak filmnya buat bendera merah putih belakang. Untuk memperingati ini kan bahkan kalau ini kan sebagai lambang negara, minimal gula ben sampean ke hadiri, mila dan gula sangat mendukung ben gula datang dan itu hari semalam semakin karena gula kata aku yakin bahwa doa kita insya Allah ben Allah Taala bukan diterima ben Allah Taala. Karena kita ini mendoakan para pejuang-pejuang, di mana pejuang-pejuang zaman tambah di hadir begitu sulitnya untuk memerdekakan negeri itu. Dan kita lihat ini. Boleh sampean orang tim pun buku sejarah atau gambar-gambar di sekolahan pejuang-pejuang akan di Pangeran Diponegoro pakaian epon kaito ala bajingan nama ala kiai kan ini pakai sorban pakai selendang pakai angin tengku umar ini cusnya di oleh paseran itu pun banyak tak bisa. Ada dia, pejuang-pejuang sesungguhnya tak bisa. Itu kiai itu, kiai. Jadi zaman Lombok cak pun bahkan sampai bercerita Panglima Besar dia Sudirman, Panglima Besar Sudirman, mengepanai perjuangan kak itu sehingga dari kak itu bibit-bibit PSI dari Panglima Sudirman kak itu beliau itu adalah guru madrasah. Beliau kayak itu guru madrasah kayak perhatian di mana beliau itu di antara anak istimewa anak pekerjaan kayak epon Panglima Sudirman kayak itu dawamil wudhu ini kan artinya selalu wudhu batal wudhu ya wudhu kembali batal wudhu kembali itu bagus hadis ajunan ini dalam sebuah hadis itu diterangkan mana di ajunan atau lalu mana panjenengan kayak mau perjalanan agak jauh ya dekat atau jauh tapi lebih penting jauh usahakan panjenengan waktu aja dan kayak itu Pak Wudhu semua yang mengendari kendaraan kayak itu Pak Wudhu insya Allah ajunan mon'an di wudhu bencak bacaan sebelumnya insya Allah perjalanan epon panjenengan dan Allah Ta'ala bakal dilindungi cak epon hadis kudsi ini sekali toh Iza asobatka musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsaka atau kamakon apabila kamu tertimpa oleh sebuah bencana musibah mana bikula bensampian misalkan ajeuna maka beraalah ulokah atau apa atau bula bensampian entar kaladang entar kasabe maka nang kayak itu kening ari atau kening landu ternyata tidak tanya benar di wudhu bila inja malah taluman nak illa nafsaka panjenengan cek panglosir tapi panglo abad ini berarti sekarang gak ditok mon abad kayak itu aja dan pas terjadi kecelakaan ternyata kita sendiri ya Pak tidak menggunakan pengetahuan yang telah kita miliki jadi minimal mon ajunan kayak itu aja dan hadis jika baca bismillah lagi baca kalimat doa menabi aja denah lagi subhanallah taruh lagi pecah
kemudian panjenengan Pak Didu kayak itu. Loh, gue cerita, bikin pernah nih cangkring gak tuh? Ini cangkring gak tuh? Cangkring gak itu ada 3 orang. 3 orang bekerja, berdening ela dan epon, berdening sabun. Kok cuaca saat itu kebetulan mendung, akasnya para ojen dan kayak itu. Ya epon kaca setelok kayak itu di antara salah satu. Ayo orang mulai lah dari ingat ojen dari dia. Tak nyaman dia pun ojen sampai anu. Dia nak ayo mulai dia pun bertiga lagi. Dan yang bertiga itu berurutan, setong, 2, telok, bertiga ada tengah budi. Ternyata saat menajilat ya pun maka pas beda sok-sokan berkerajin. Air kan ikan sampai wah meluah lagi. Punya saya itu air. Pas di tengah kayak itu buka ambu kadek saya pun mencoba pas nganak wudhu setengah. Saya tidak tak nganak wudhu, saya budi tak nganak wudhu, setengah saya nganak wudhu. Terus aja lihat oleh itu apa-apa. Bikudratillah kalau berkebebasan Allah. Pas mereka kelap napor kayak itu. Kelap napor hadirin. Sekening kelap kayak itu pun saya ada pun saya budi. Setengah kayak itu juga saya tolongan. Minta tolong ke orang lain. Jadi kita mekolasi ganja. Bayangkan tiga itu. Berkat dia punya untuk ternyata mestinya ketiga teman itu harus kena semua mestinya. Ternyata yang kena itu adalah cuma yang depan di belakang, yang tengah juga kena. Itu di antara fadilah wudhu. Nah, jika itu hadirin, bila orang-orang lambak ini mati betul doanya sampai beda ada ibu. Waktu itu pesantren Sukorejo itu kepung caipon bentar tentara Belanda. Tentara Belanda ini ke baju epon kayak itu hijau ini. Hijau tapi biru biasanya Pak kalau tentara itu Pak iya. Hijau. Bajunya hijau. Lekak itu kerana kak itu kepungan. Kiai As'ad kak itu epon nyokon artak, oning artak pancing. Kacang hijau, epon jawaban. Nyuwun kacang hijau. Saya aku jaluk kacang hijau. Artak kak itu epon ke sebelah kiri. Sekeliling pesantren Sukorejo kayak. Ternyata Belanda yang menyerang itu turun, lari terdiri-diri. Tak sedih, enggak sih jauh terus jauh ini. Tak sedih, tak lolos. Apa-apa sedih tanya yang jaipot berkas di tangan Belanda. Kenapa tuan? Anda tadi kok lari, kok nggak sampai terus masuk? Belum berani. Di mana pesantren kayak itu ampun dikelilingin tentara jaipot. Seklam biar dulu. Dekat itu hadir. Mandi dua orang lambek kacang hijau di artak mon esber itu pas jadi tentara. Mana di kuluban sambian artak mon esber dan oren telo pak ispat itu di berkadapor biasa pas jadi kolek kayak begini. Tak jadi tentara tapi jadi kolek kan mana beda ke kuluban panjangnya. Lebih dari dua nama aja. Setongkin jadi tentara, setongkin jadi kolek. Jadi kak itu alangkah kita itu bersalahnya. Mana minimal kuluban sampai kayak itu tak doa tidak para pejuang. Coba nak pejuang kayak tak pakai sorban. Ngetahuin panjangnya. Napa panjangnya pernah melihat seorang pejuang niki gambar niki sekolahan, nah pakai itu panggil di Ponegoro, kenapa Imam Bonjol pakai helm kan bukan kan? Pakai helman, kayak saat, kenapa ini? Ini jangan atau beri kan nyaman ini, pakai helm kayak saat. Jadi pangeran di Ponegoro, tapi kayak saat ini jahat atau jika itu hadirin yang diharapkan oleh para pejuang-pejuang kita. Dari jengkul berpanjangnya saking guru panjangan doyo dari kita semua ini tidak ada. Pada saat ini yang paling diharapkan adalah doa, kiriman doa, Fatihah panjenengan. Jaipun makalah setengah hadis ini. Idza mata Adam
Ihqata amalu illa man salasi. Apabila seorang anak cucu Adam telah meninggal, semua putus kecuali 3 macam yang tidak putus. 1, sedekah jariyah. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat. 3, doa daripada cucu-cucunya. Dan ayunan yang emalum semakin ampun lastari adu aaki. Adu aaki sila ampun lastari maja yakin. Lastari maja tahlilan. Itu anak itu belum marina. Pas insya Allah nih kepada sodakoh nih kenapa nih ilmu anu nih kate-bote nih ini pada sodakoh nih dia dipanjenengan kayak itu sodakoh nih kan ini. Dan kemudian didoakan berpanjenengan. Mungkin anak cucunya para pejuang-pejuang pada malam ini juga berkumpul kan itu. Betapa para pejuang-pejuang kan itu cek sekelang bunga atas doa anak ikon panjenengan ini. Cek pun telok perkara itu pasti akan nyampe. Sedekah jariyah, ilmu semanfaat, anak cucu yang mau mendoakan yang ekor empat bu ekor. Dan ada hadis yang lain, man mayyitu fi qabri illa kal-gharib al-mutawawwis yantadiru da'watan min akhi wa abi wa ummihi wa idza lahiqat kanat ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha aw kama qala. Apabila seorang meninggal, bila dengkul ben panjenengan ampun ajil umur mate nek sombong seiarep dari kula ben panjenengan reng semate ka itu kecuali doa dari panjenengan. Apabila doanya ben panjenengan ampun kere mati panjenengan monjen tetanggeuna monjen Ustaz Dodo monjen paseran ampun maca tahlil istighosah yasin dan lain sebagainya, maka doa ben panjenengan seepan jataki kaisa kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu lebih disenangi daripada panjenengan diudik paring dunya dan seisinya. Lebih bahagia, lebih bungaan orang mati kirimin fatihah ben sampai torong daripada panjenengan semakin udik nika paring